salah satu dosen saya di pertanian UGM itu juga pernah bercerita kalau istilahnya itu pendidikan itu adalah paspornya kita untuk berangkat ke luar negeri, dan kemudian visanya itu ya misalnya kalau saya bidangnya pertanian, visanya itu pertaniannya seperti itu. Halo Sobat Alumni, kembali lagi di acara Bincang Bersama Alumni Inspiratif. Kali ini saya, Desi Utami, akan membersamai Dr. Rosalia Natalia Seleki, yang hari ini kita akan memanggilnya Ocha Sensei. Halo Ocha Sensei. Halo Uta Sensei. Konnichiwa minasan. Kenapa Sensei? Ya, karena Dr. Rosalia Natalia Seleki ini sekarang menjadi dosen di Jepang, di Shimane University. Nah, beliau dulu salah satu alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mari kita simak perjalanan inspiratif dari Ocha Sensei. Halo Ocha Sensei. Halo Uta Ini Sensei. pas lagi pulang ya ke Indonesia? Ya, kebetulan setiap tahun itu saya pasti pulang setahun 2 kali karena ada kolaborasi riset dengan UGM. Melanjutkan ya? Iya. Oh, sekalian mudik. Sekalian mudik. Oke, baik. Ini kan dari Jepang. Boleh sedikit perkenalan dalam bahasa Jepang mungkin biar sobat alumni tahu seperti apa bahasa Jepang. Hai, minasan konnichiwa. Hajimemashite, Rosa to moshimasu. Genzai, watashi wa Shimane Daigaku de kyouin ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Iya, baik. Keren Artinya? banget. Artinya, nama saya Ocha. Kemudian kuliah di? Saya sekarang menjadi asisten profesor di Shimane University, Jepang. Iya, dan senang bertemu dengan sobat alumni dan Uta Sensei. Iya, sobat alumni senang ya, hari ini kita akan mendengar ceritanya. Tidak hanya perjalanan akademis, tapi juga perjalanan cinta. Bonus. Karena Ocha Sensei kebetulan menikah dengan orang Jepang. Jadi mungkin nanti akan berbagi tips bagaimana bisa mendapatkan orang Jepang. Waduh. Kemudian bagaimana tips-tips memikat lelaki Jepang yang akhirnya menjadi tambatan hati, bekerja di sana dan sekarang sedang berkolaborasi, kebetulan sedang di UGM. Jadi kita undang di acara Bincang Bersama Alumni Inspiratif. Baik, Ocha Sensei. Kita manggilnya Ocha Sensei aja ya, biar ke Jepang-Jepangan. Iya, siap. Karena Ocha Sensei ini sudah lama di Jepang, dari tahun 2016 mengambil master di Yamagata University. Kemudian lanjut mengambil PhD di universitas yang sama dan menjadi dosen itu dari tahun 2022. Jadi sudah 9 tahunan ya tinggal di Jepang? Sudah ya hampir 9 tahunan. Nah, karena hal tersebut, karena beliau jarang berbicara bahasa Indonesia ya kalau di Shimane. Iya. Jadi mungkin nanti kalau ada bahasa Jepang, saya siap menerjemahkan sambil ini. Onegaishimasu. Hai, onegaishimasu. Oke. Baik, mungkin pemirsa atau sobat alumni ingin tahu, bisa diceritakan perjalanan Ocha Sensei sejak lulus dari Fakultas Pertanian, kemudian akhirnya berkarir menjadi dosen di Jepang. Ya, ini mungkin awal perjalanan saya ya, Uta Sensei. Betul. Saya akan ceritakan, mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit, saya dari Fakultas Pertanian. Tahun 2011 saya masuk di Fakultas Pertanian UGM, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Di tahun 2012 kebetulan ada program kerjasama waktu itu untuk belajar bahasa Jepang gratis di Fakultas Pertanian. Kerjasama antara Universitas Yamagata itu di Jepang bagian utara ya, northern part of Japan, dan Fakultas Pertanian UGM. Nah, berhubung gratis kan masih mahasiswa, jadi ya mau nggak mau akhirnya, bukan mau nggak mau ya, karena gratis dan mahasiswa, akhirnya ya saya
termotivasi untuk daftar. Dan setelah itu saya belajar bahasa Jepang benar-benar dari nol. Yang tadinya nggak tahu hiragana, katakana, kanji, dari kelas itu saya jadi tahu. Saya belajar di kelas itu, saya masih ingat cuma seminggu saya belajar hiragana, katakana langsung hafal. Jadi sehari 2 hari langsung hafal, seminggu itu ada tes. Waktu itu profesor langsung dari Yamagata yang bikin tes bahasa Jepang, dilihat loh kok cepat sekali, mungkin beliau waktu itu bilang ke saya gitu, kok Rosa-san cepat sekali ya bisa langsung nilai tesnya bagus semua gitu kan, langsung dapat 100 gitu kan. Waduh. Perfect gitu. Ya mungkin karena sebetulnya dari kecil saya juga suka nonton anime, Doraemon gitu ya. Jadi memang sudah suka Jepang-Jepang juga lah, istilah Jepangan. Dari kecil itu nonton anime, jadi sedikit tahu bahasa-bahasa Jepang. Cuman memang untuk belajar hurufnya itu di pertanian UGM. Singkat cerita, 2014 itu saya ditawari untuk ikut exchange program. Jadi ada short term exchange program selama 10 hari di Yamagata University. Nah, dari program tersebut hanya 2 orang yang dipilih untuk berangkat ke Yamagata University. Nah, waktu itu ada saya sama satu lagi kolega saya dari kalau nggak salah itu Fakultas Teknik Perencanaan. Ya, Teknik Perencanaan Sipil. Jadi kita berdua berangkat ke Jepang, terus kita memperkenalkan budaya Indonesia seperti apa, kita presentasi UGM itu bagaimana, termasuk Fakultas Pertanian dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mempresentasikan research interest, riset apa yang kita minati untuk nanti kita tulis skripsi dan segala macam. Nah, nggak cuma dari kita, tapi juga ada beberapa negara yang ikut, misalnya dari Latvia, dari Cina, Vietnam, dan termasuk dari Jepang. Nah, di situ Japanese students, mereka itu juga mempresentasikan tentang Yamagata University, risetnya seperti apa, Jepang seperti apa, Yamagata seperti apa, dan lain sebagainya. Di situ saya tertarik, wah kok kayaknya keren ya kalau bisa lanjut sekolah di Yamagata University, dan ternyata di Yamagata University itu juga ada jurusan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan bidang saya. Kebetulan saya waktu itu prodinya agribisnis, Uta Sensei. Nah terus, cuman kan saya waktu itu belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak informasi tentang scholarship dan lain sebagainya. Waktu itu masih susah sekali di zaman saya. Mungkin saya waktu itu juga selalu meminta advice dari Uta Sensei. Nah kemudian singkat cerita saya ditawari ketika lulus cum laude 3,5 tahun waktu itu, kebetulan profesor dari Jepang, dari Yamagata University juga datang ke Fakultas Pertanian, dan beliau tanya, loh Rosa-san sudah wisuda? Iya sensei, kok beda dengan yang lain, kenapa 3,5 tahun? Karena di Jepang itu mereka tidak ada yang namanya program cum laude atau seperti 3,5 tahun lulus. Biasanya mereka tepat 4 tahun lulusnya. Nah di situ sensei menawarkan, mau nggak untuk lanjut S2? Terus saya bilang, oh sensei tapi saya nggak punya uang. Problemanya ekonominya tidak mencukupi kalau harus membayar S2 atau sekolah di Jepang. Kemudian sensei bilang, oh tidak usah khawatir, nanti kita carikan beasiswa. Terus disitulah saya berkenalan dengan Max Scholarship. Dari situ sensei mengirim email ke Yamagata University. Sensei bilang, itu sensei bahasa Jepang saya ya. Sensei bilang, saya punya kandidat untuk mau melanjutkan S2 di Yamagata University. Adakah yang ingin menjadi pembimbing dari anak didik saya? Seperti itu. Terus ternyata ada yang mau menjadi supervisor saya selama saya melanjutkan master course di Yamagata University. Beliau bernama Sumita Sensei, Profesor Sumita. Dan di bawah bimbingan Profesor Sumita lah, perlahan-lahan saya tahu bagaimana cara prosedur mendaftar Max Scholarship. Seperti itu. Wah, perjalanannya seru banget ya. Dimulai dari gratisan tadi ya. Ya, memang di Fakultas Pertanian UGM ada namanya kuliah bahasa Jepang yang bisa diikuti semua mahasiswa dari berbagai fakultas di UGM.
Sekarang pun masih ya Iya, Ocha Sensei? sekarang pun masih ada program kelas bahasa Jepang itu akhirnya rutin dan mungkin sekarang sudah mulai berkembang. Dan ini juga sedikit bocoran, pertama kalinya saya bikin paspor itu gara-gara ditawari untuk ikut exchange program di Yamagata University. Wah, Saya dulu nggak tahu caranya bikin paspor gimana, bikin visa gimana. Nah itu, dari situlah saya belajar semuanya. wih, luar biasa. Oke, berarti dari tahun 2016, sebelumnya exchange dulu ya, 10 hari di Iya. Yamagata. Nah, pasti pertama kali pindah dari Indonesia yang kita itu mungkin setiap tahunnya sama, udaranya sama, lingkungannya sama, makanannya sama. Nah, Ocha Sensei, bagaimana cara beradaptasi pertama kali ke Jepang gitu, tinggal di sana dan tidak ada sanak saudara gitu. Bagaimana Ocha Sensei? Betul sekali. Kebetulan waktu saya datang pertama kalinya untuk lanjut S2 itu di tahun 2016 bulan Oktober. Nah kan saya lulus itu 2015 yang wisuda Maret kalau nggak salah ya, Maret April gitu. Terus habis itu ada jeda waktu untuk mengurus prosedur-prosedur beasiswa dan segala macam sampai akhirnya saya berangkat. Pas saya berangkat itu di musim autumn, aki, di musim gugur, musim gugur. Jadi kebetulan saya di Jepang Utara, yang dimana Jepang bagian utara itu terkenal sangat dingin ya, Uta Sensei. Berapa derajat kira-kira? -10 bisa ya. Nah, waktu musim gugur pas saya datang itu sudah di level derajatnya itu sekitar 15 sampai 18 lah. 18 derajat itu sudah dingin sekali. Sedangkan saya nggak punya baju musim dingin kan, dari sini berangkat ke sana itu tidak ada baju musim dingin. Dan akhirnya saya beli baju musim dingin itu ketika sudah sampai di sana. Dan kebanyakan senpai-senpai atau senior yang sudah di sana itu juga memberi nasihat, oh nggak usah bawa baju banyak-banyak, ini ada kok lengseran dari senpai-senpai sebelumnya. Terus juga bisa beli di sana juga dan harganya lebih murah. Jadi ya sudah akhirnya saya beli baju di sana. Makanan pun beradaptasi juga karena seperti tadi ya, kalau di Indonesia kita bisa makan pedas, ada sambel dan sebagainya. Nasi padang. Kalau di sana kan nggak ada. Jadi kadang kita beli bumbu-bumbu online bersama-sama, kita beli secara online, terus nanti dari bumbu itu ya kita masak bumbu instan ya jatuhnya jadinya. Iya betul Kayak sekali. warung bumbu dan segala macam. Jadi kebanyakan sih masak sendiri juga di rumah, kayak gitu. Atau bikin bento biasanya kalau ke kampus. Sudah ada juga sih beberapa di kampus itu yang mempunyai halal cafe, halal restoran. Jadi halal kantin, jadi kita juga bisa untuk ke kantinnya dan memilih makanan-makanan yang halal kayak gitu. Lebih akhir-akhir ini ya semenjak saya datang itu sudah mulai muslim friendly istilahnya di Jepang begitu. Sudah banyak ilmu tentang muslim masuk ke Jepang ya. Betul. Jadi mau nggak mau ya banyak makanan halal gitu ya. Dan juga kan ada PPI ya di sana, komunitas perhimpunan pelajar Indonesia. Jadi sebelum saya berangkat pun saya juga sudah tanya-tanya apa saja yang diperlukan, bagaimana untuk beradaptasi di sana, dan termasuknya saya juga bertanya kepada Uta Sensei. Sesama alumni. Sesama alumni. Oke, baik. Kan sudah menjadi mahasiswa S2 dan S3. Kemudian sekarang jadi dosennya gitu ya. Menurut Ocha Sensei, apa sih perbedaan paling mencolok di bidang pendidikan antara sistem di Indonesia dan juga di Jepang, terutama bidang pendidikan dan risetnya gitu? Ya, ini terima kasih ya pertanyaannya Uta Sensei. Ini juga salah satu istilahnya academic shock bagi saya ketika saya sampai di sana. Karena kalau di Jepang itu basicnya atau base-nya itu on research. Jadi semuanya itu berdasarkan riset atau penelitian. Jadi kita itu begitu kita masuk atau datang di universitas, kita masuknya ke lab mana, ke lab siapa, kayak gitu. Labnya misalnya labnya Rosa Sensei, labnya Uta Sensei. Sedangkan kalau di UGM itu kan sangat teori sekali ya. Jadi kayaknya jarang sekali yang berbasis tentang laboratory ini. Biasanya sih hanya untuk jikeng atau eksperimen ya kalau di UGM. Kalau di sana ya sudah berdasarkan riset dan penelitian dari awal.
kelas-kelas pun sangat sedikit jumlahnya, jadi lebih ke penelitian, riset, seperti itu. Baik, penjelasannya sangat jelas sekali ya tentang perbedaan pendidikan di Jepang dan juga di Indonesia. Nah, sekarang berbincang tentang penelitian, Ocha Sensei. Bidang riset apa di bidang pertanian yang sedang Ocha Sensei geluti sekarang? Boleh diceritakan? Ya, jadi sebetulnya S2 dan S3 itu saya risetnya di bidang agriculture economics, tapi lebih ke regenerasi pertanian. Dan waktu itu saya khususnya komoditasnya itu di bidang padi. Penelitian atau riset saya, kalau di Jepang saya belajar tentang community farming atau kita sebut shuraku eno, yang mana kalau di Indonesia tuh mirip-mirip gapoktan. Ya, gabungan kelompok tani, seperti itu. Nah, kemudian saya fokus lagi secara lebih mendalam itu di komunitasnya atau community farming, dan yang tadinya S2 S3 hanya berfokus ke padi, sekarang saya kembangkan lagi lebih ke berbagai macam komoditas. Nah, misalnya untuk saat ini kolaborasi riset saya itu dengan Tokyo University of Agriculture Japan dan juga dengan UMY, itu kami fokus di bidang riset jamu atau tanaman empon-empon, di mana saya itu lebih berfokus ke komunitasnya, karena ternyata regenerasi petani empon-empon itu juga sangat susah ya Uta Sensei. Betul sekali. Kalau saya tanya kepada sobat alumni, adakah yang ingin menjadi petani atau petani rempah-rempah, petani padi, mungkin bisa komen di bawah. Di bawah. Ada berapa banyak yang ingin menjadi petani? Untuk kolaborasi ya. Nah, terus saya juga masih terus melanjutkan penelitian saya untuk khususnya di Gapoktan, penelitian Gapoktan tanaman padi, juga berkolaborasi dengan UGM, Fakultas Pertanian, Sosial Ekonomi Pertanian, dan juga Tohoku University, Universitas Tohoku, seperti itu Sensei. Berarti masih membawa kolaborasi ya. Betul. Antara Universitas Gadjah Mada dan juga beberapa kampus di Jepang. Melanjutkan. Baik, nah ini kalau alumni, sobat alumni ingin tahu tips apa sih Ocha Sensei supaya bisa menjadi dosen di Jepang gitu, boleh berbagi tipsnya? Oh iya, siap. Jadi seperti yang kita tahu, kalau di Jepang itu kan mungkin sudah banyak sekali ya berita-berita yang kalian dengar bahwa jumlah populasi di sana itu menurun, sangat-sangat menurun, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Tidak hanya di pertanian tapi juga di segala aspek, termasuk di tenaga pendidik. Nah, di sana tenaga pengajar atau tenaga pendidik sangat kurang sekali mereka di Jepang. Dan kebetulan karena saya bisa berbahasa Jepang dan juga berbahasa Inggris, jadi mereka pada saat saya mendaftar di tahun saya 2022 itu, mereka membutuhkan tenaga pendidik terutamanya perempuan yang bisa bahasa Jepang, yang bisa bahasa Inggris. Spesifik sekali Spesifik sekali. Dan alhamdulillahnya ada rekrutmen di bidang saya, yang kemudian saya mencoba mendaftar dan alhamdulillahnya diterima. Biasanya di bidang saya itu sangat sulit untuk rekrutmen seperti ini. Tapi alhamdulillahnya mungkin saya beruntung sekali, sangat bersyukur kepada profesor-profesor saya yang juga sangat rajin memberitahu saya, ini ada bukaan ini ada bukaan itu. Nah, kebetulan posisi yang saya daftar itu yang langsung permanen, jadi tidak ada kontrak. Nah, kebetulan alhamdulillah saya diterima dan langsung permanen, jadi sampai pensiun saya bisa bekerja di Shimano University. Wah, ini inspiring sekali ya Sobat Alumni, langsung jalur permanen gitu. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan menjadi dosen di Shimano University, tipsnya apa? Sekarang tantangan Ocha Sensei. Tantangan terbesar apa sih Ocha Sensei selama menjadi dosen atau bahkan dulu waktu belajar gitu di Jepang, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Pasti banyak ya, boleh dipilih salah satu. Banyak sekali, kalau tantangan itu sangat banyak. Dan mungkin saya special case juga, karena sewaktu saya S2, tadi saya cerita bersama Sumita Sensei. Kemudian ketika saya lanjut S3, kebetulan Sumita Sensei itu harus pindah
ke universitas lain, ke Tohoku University. Jadi saya harus ganti pembimbing, sedangkan di Jepang itu ganti pembimbing sangat sulit sekali. Iya. Pasti di mana-mana selalu S2 dan S3 dosennya itu sama. hanya segelintir orang yang mempunyai special case seperti saya, harus berbeda dosennya. Dan kebetulan dosen S3 saya tidak bisa berbahasa Inggris, hanya bisa bahasa Jepang. Dan waktu itu saya bahasa Jepangnya tidak seperti sekarang. Saya sangat-sangat basic sekali level, mungkin seperti anak SD waktu itu level bahasa Jepang saya. Hanya saja profesor saya yang di S3 ini namanya Ozawa Sensei. Ozawa Sensei itu sangat baik hati sekali dan sangat sabar. Setiap saya bimbingan itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Karena ada border language, bahasa Jepang saya yang terbatas dan bahasa Inggris Sensei yang sangat-sangat terbatas. Sehingga setiap kita bimbingan selalu menyediakan dictionary atau kamus. Oh ya. Saya selalu pakai kamus. Kalau saya tidak paham, saya akan, Sensei stop, berhenti sebentar, saya ingin tanya apakah benar ini kata-katanya Sensei, kemudian Sensei menjelaskan. Itu tantangan terbesar, tapi bisa diatasi dengan komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, bahasa Jepang. Untuk menjadi dosen pun, saya harus punya sertifikat minimal N2, Sensei. Oh wow. N2. Jadi ada ini ya, seperti TOEFL untuk Jepang, ada 5 level, yang paling bawah N5, paling tinggi N1. Dan Ocha Sensei sudah N2, luar biasa. N2. Itu pun saya 5 kali tes baru lulus N2. Oh, luar biasa. Yang kelima saya lolos N2, alhamdulillahnya. Saya punya sertifikat N3, tapi yang dibutuhkan N2. Wow. Dan dengan bantuan dari Ozawa Sensei, yang kebetulan beliau tidak bisa bahasa Inggris, mau nggak mau saya harus belajar bahasa Jepang Iya, betul secara otodidak. Disitulah kemampuan bahasa Jepang saya meningkat. Tapi tentu itu pun menjadi tantangan bagi seluruh orang Jepang, karena mereka pun belajar bahasa Jepang sampai seumur mereka sudah tua. Oh iya. Tetap belajar kanji. Kanji ya. Betul sekali. Ya. Ya, jadi ini tidak hanya senseinya Ocha Sensei atau dosennya Ocha Sensei yang terpikat atau tertarik. Nah, sobat alumni ternyata juga ada pejantan tangguhnya Jepang yang juga tertarik oleh kepada Ocha Sensei. Ya, boleh dong di-spill. Menikah dengan orang Jepang. Alhamdulillah. Ketemunya di mana? Tipsnya apa? Selama saya melanjutkan sekolah S2 dan S3, tadi saya sudah cerita kalau di S2 dan S3 itu kita sudah dari awal basicnya adalah riset, di mana kita langsung masuk laboratorium, dan ketika saya masuk laboratorium, ketemulah saya dengan suami saya yang sekarang. Jadi dari 2016 kita sudah satu lab. Oh, teman satu lab. Teman satu lab, teman sebelahan meja lab. Oh. Baik. Jadi setiap hari ketemu, lama-lama menjadi dekat, jadi sahabat, dan akhirnya dia datang ke Indonesia dan melamar. Wow. Tidak ada acara kokuhaku tembak-menembak, ya, tidak ada. Langsung ke Jogja, itu sekitar tahun 2022 ke Jogja, kemudian beliau masuk Islam di Jepang, lalu melamar ke orang tua langsung, meminta, dan kita menikah. Wah, luar biasa. Berarti tipsnya, siapa tahu teman sebangku Anda adalah jodohmu. Tidak jauh-jauh ya. Tidak jauh-jauh. Ternyata orang yang sangat dekat. Oh, luar biasa. Baik, nah ini nih terkait dengan nilai UGM. Bagaimana cara Ocha Sensei menjaga identitas sebagai alumni Universitas Gadjah Mada sekaligus berperan aktif di dunia internasional? Boleh bagi tipsnya? Terima kasih Uta Sensei. Jadi nilai-nilai yang saya peroleh selama saya belajar di UGM itu selalu saya terapkan ketika saya menjadi mahasiswa S2 dan S3. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berkomunikasi dengan profesor, itu semuanya pastinya selalu diajarkan tata keramanya di UGM. Nah, terus bagaimana pembelajaran teori-teori yang saya dapat dari UGM itu juga saya terapkan di prakteknya, lalu dari situlah riset saya bisa berkembang. Jadi kebetulan saya itu risetnya khususnya adalah di Jogja, di Sleman. Jadi apa yang saya pelajari di Sleman itu saya presentasikan di Jepang. Jadi
di bidang di dunia internasionalnya itu saya bisa memperkenalkan tentang akar asal muasal saya seperti apa, pertanian di Indonesia seperti apa, yang nanti bisa bertukar pikiran atau bertukar sharing information dengan para pakar yang ada di Jepang juga. Dan yang saya selalu pelajari di Jepang itu dan di di Indonesia, di Jawa kan, semakin padi itu berisi semakin merunduk. Benar sekali. Kalau kita merasa bahwa kita sudah S2, S3, ya lebih baik kita lebih rendah diri, rendah hati, dan ya selalu berjalan dengan lurus kalau bisanya. Seperti itu sih nilai-nilai yang saya terapkan. UGM ya, sesuai dengan tagline UGM, mengakar kuat, betul, menjulang tinggi. Baik. Oke, baik, itu tadi tentang penelitian disampaikan jamu ya, perjamuan. Nah, boleh berbagi tips apa sih kiat membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi pengembangan pertanian Indonesia? Ya, jadi kalau untuk komoditas rempah-rempah atau jamu yang sedang kita giatkan ini, risetnya itu di daerah Purworejo. Di Jepang, orang-orang Jepang itu ada budaya nomikai atau drinking party ya. Di mana mereka setelah selesai drinking party, mereka akan butuh obat untuk meredakan rasa mabuk. Nah, di sana obat untuk meredakan rasa mabuk itu ternyata mengandung kunyit asam, kencur, ukong. Ya, jadi mereka itu membutuhkan produksi kunyit asam atau kunir asam itu dalam jumlah yang besar. Dan Indonesia adalah salah satu penghasil, produsen terbesarnya si kencur, kunyit asam, pon-empon, yang bisa istilahnya kita ekspor, berpotensi untuk ekspor ke Jepang terutamanya. Nah, ini kita sedang berusaha bagaimana supaya di daerah Purworejo, di mana banyak terdapat petani empon-empon di sana, yang kita bisa bina sehingga terbentuklah suatu komunitas petani rempah-rempah, dan kemudian kita mencoba untuk membawa produksi tersebut ke ranah Jepang. Seperti itu. Wah, luar biasa ini Mbok Jamu goes to internasional ini. Ingge masih ingat ya bahasa Jawa. Iya, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir tentang tips untuk kuliah ke luar negeri. Mungkin sobat alumni ingin juga berkuliah melanjutkan S2 atau S3 atau bahkan berkarir di luar negeri menjadi dosen, atau bahkan tips menemukan pendamping hidup orang Jepang. Boleh di-share Ocha Sensei? Iya, tips saya sih sangat-sangat simple. Komunikasi itu kuncinya. Jadi kalau misalnya sobat alumni itu ingin sekali untuk bisa lanjut sekolah ke luar negeri ataupun misalnya ingin bekerja di luar negeri, pasti step pertama adalah bertanya. Komunikasi, tanyakan kepada orang yang sudah berpengalaman, kepada kakak angkatan yang sudah punya pengalaman kerja di sana, dan juga bisa bertanya kepada salah satu organisasi atau apapun yang relate atau mempunyai hubungan relationship dengan scholarship dan sebagainya. Itu sih yang sangat-sangat saya useful sekali ya, tipsnya itu untuk saya, komunikasi. Dan yang kedua itu motivasi dan niat itu penting sekali. Kalau cuman untuk pengen tapi terus berhenti, stop di situ, ya nanti akan susah untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi mungkin riset kecil-kecilan gimana caranya mendapatkan scholarship, gimana caranya memilih universitas, itu juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan mereka yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan salah satu dosen saya di pertanian UGM itu juga pernah bercerita kalau istilahnya itu pendidikan itu adalah paspornya kita untuk berangkat ke luar negeri, dan kemudian visanya itu ya misalnya kalau saya bidangnya pertanian, visanya itu pertaniannya seperti itu. Sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya, iya. Jadi kalau bisa dari
S1 itu untuk lanjut S2 dan S3 bidangnya bisa selinier, sehingga sangat mudah untuk mencari beasiswa dan universitas yang diminati. Begitu sih. Oke, baik Sobat Alumni, perbincangan kita kali ini daging banget ya. Mungkin kalau bisa diringkas dari 30 menit ini, yaitu KBK dari tips dari Ocha Sensei. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu rajin bertanya, dan juga bahasa, kuasai bahasa yang akan digunakan. Kemudian B di sini adalah bimbingan guru atau dosen atau mentor. Itu ternyata penting sekali ya Ocha Sensei untuk menjalani hidup. Dan K selanjutnya yaitu koneksi. Manfaatkan koneksi yang ada untuk mencapai mimpi-mimpi yang ada di depan. Baik, Ocha Sensei, kita sudah berada di penghujung acara, yaitu bincang bersama alumni inspiratif. Kali ini bersama Ocha Sensei. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lagi Ocha mudik, Sensei. lagi penelitian, tapi kita todong untuk berbagi ilmu, daging semua. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat sangat untuk sobat bermanfaat. alumni juga. Terima kasih dan selamat kembali ke Jepang meneruskan perjalanan menjadi dosen di Shimane University. Terima kasih banyak, dan untuk sobat alumni, nantikan kisah-kisah inspiratif selanjutnya di Bincang Bersama Alumni Inspiratif. Saya Desi Utami. Saya Ocha. Kami berjumpa lagi di acara selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu.